Alhamdulillah, adik sehat, kemarin, panas, ajar, dan bisa tanpa kena ngomong, tanpa
Baru lalu nah, ada orang ngecet masa. Habis ini masa. Nah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Fatihil maqdiyata wal khatimah Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Amin. Billahi tanhalu bil muqaddatan wa bil qur'an. Satu bil hawaij wa tunalu bil ra'i wa husnul khawatim. Mustasqal wa bi wajhil karim wa bil hadu an tasbihan dari kulli ma'lumillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahul Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Amma ba'd, para bapak, para ibu yang kami hormati, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Maraqil Ubudiyah yang sempat tertunda. Allah pada hari ini dimulai dari Summa innaka ta'lamina. Summa Innaka ta'lamina innahu pada isasi kak siapa? Sebelumnya sesudah Tadi summa apa? Summa innaka ta'lamina innahu Oh, itu sesudah. sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang cara agar ada peningkatan kita di dalam sholat, yang mana diharapkan nanti bisa khusyuk. Ini hanya sekedar cara ya. Adapun khusyuk tidaknya adalah itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik. Tapi kita harus berusaha. Kemarin dijelaskan bahwa kalau pikiran kita ini masih terpecah ketika sholat, juga gerakan-gerakannya masih belum bagus,
Coba bayangkan bahwa kita ini sholat lagi diawasi oleh orang yang paling baik dari keluarga kita, dengan pengawasan yang sangat jeli. Bangga. Nah, setelah merasa diawasi oleh seseorang yang kita anggap paling soleh lah di antara keluarga kita atau masyarakat kita, terus kitanya sholatnya minimal gerakannya bagus. Tuh. Nah, terus kembalikan lagi. Dengan merasa diawasi oleh seseorang saja, kita sholatnya mendingan. Kenapa? Sekarang kita ini tidak malu, padahal kita sholat kan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ala tastahin min khaliqik, itu ya tadi tinggal itu kan kita situ. Iya. Ala tastahin min khaliqik, wahai diriku, apakah engkau tidak malu sama penciptamu? Wa maulaka, apakah kau tidak malu sama Tuhanmu? Idza qaddarta ittila'a 'abdin zalilin min ibadihi 'alaika, ketika Anda memperkirakan ada seorang hamba, padahal hamba Allah itu kan bila dibandingkan dengan Allah itu nggak ada apa-apanya. Yang mulia itu hanya Gusti Allah. Selain Allah itu hina. Diawasi oleh hamba yang hina saja, sholatnya, gerakannya sudah menghina. Apa enggak malu sama Gusti Allah? Walaisa bihadihi dorruka wala nafkuka, padahal orang yang kau bayangkan itu seorang hamba, dia itu tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, tidak bisa memberikan madorot kepada Anda, juga tidak bisa memberikan manfaat. Merasa diawasi oleh hamba saja, gerakannya bagus. Kenapa? Ketika merasa diawasi oleh Allah, gerakannya buruk. Nah, ini jadi harusnya kita ini banyak introspeksi. Kalau sesama makhluk saja kita hormat, harusnya kepada Allah itu lebih. Jangan menghormati makhluk melebihi penghormatan kita kepada Allah. Rekatimu jamaah jangan musoleh sampai deg-degan. Sementara rekatimu jadi Gusti Allah biasa baik. Nah, ini salahnya kita. Harusnya mau menghadap Allah itu lebih banyak deg-degannya. Kayak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu sebagian cerita itu detak jantungnya itu berdengar, saking takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan gitu, umpamanya mau ketemu
ya besar, ulama besar, artinya kan sudah debit. Kenapa mau ketemu dengan Gusti Allah kok hati itu tidak ada? Padahal yang dianggap kita besar itu belum tentu. Kadang-kadang kan katanya saja tuh. Katanya. Buktinya yang dianggap katanya kelas dunia saja seperti itu. Ini yang sudah jelas Gusti Allah. Kita ini enggak punya rasa malu, enggak punya rasa takut. Wala iqab, wala samab. Padahal hamba Allah itu tidak bisa menyiksa kita, tidak juga bisa memberikan pahala kepada kita. Mangga-mangga songkong-kong teh tak bilang. Kopi kan. Khasyaat jawarihuka wa hasunat sholatuka. Anggota tubuhmu khusyuk maka, dan juga sholatmu baik. Khusyuk ini kalau secara bahasa mah menundukkan kepala itu, secara bahasa. Makanya yang minimal lah khusus secara bahasa hari kesambayang teh. Jadi kepalanya itu ditungkulkan gitu, ini secara bahasa. Khusus begitu, orang rasa malu lah. Jadi orang yang ditundukkan kepalanya itu kan orang yang merasa tidak punya muka. Jadi kita di hadapan Gusti Allah itu harus seperti itu, merasa tidak punya muka. Karena banyaknya dosa kita. Jadi walaupun hatinya belum hadir, minimal wajah sih ditundukkan, maka disuruh melihat tempat sujud. Kecuali kalau lagi ya, tahiyat Melihat tangan, jari-jari. Nah itu kalau kita lihat itu sunnahnya melihat jari-jari illallah, jari-jarinya dilihat. Belum bisa kan kita tuh khusyuk secara syariat. Karena khusyuk secara syariat sih merasa banyak salah dan seakan-akan Allah akan menghukumi kita dengan hukum yang sangat menakutkan. Itu artinya khusyuk. Nah kita seperti itu kan belum bisa. Ya wajah-wajahnya saja dikumpulkan gitu. Summa innaka bikasril hamzah. Dimanahu yang baca. Ta'lamina annahu muttali'un 'alaika. Kemudian sesungguhnya kamu kan tahu, kamu yakin bahwa sesungguhnya Gusti Allah itu ngawasin Anda. Wala takhsha'ina li'azamatihi. Sementara kamu tidak khusyuk dengan kebesarannya Gusti Allah. Padahal hamba Allah siapapun orangnya tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Gusti Allah. Ada tingkatan-tingkatan di hamba itu kalau dibandingkan sesama hamba. Kalau dibandingkan dengan Gusti Allah mah, misalkan kekayaan, Allah yang maha kaya, hamba yang maha fakir. Dalam segi ilmu, Allah yang maha berilmu, hamba yang maha bodoh. Itu kalau dibandingkan dengan Gusti Allah. Kalau sesama hamba ya ada yang lebih alim, ada yang alim, ada yang kurang alim, itu sesama hamba.
ada tingkatan seperti itu. Tetapi kalau dinisbatkan atau dikaitkannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang mulia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kita ini adalah hina. Dalil. Wala takhsyamin li azamati itu ahwa ta'ala indaka aqam. Terus menurut kamu emangnya Gusti Allah itu kecil, lebih hina dari hamba Allah? Kalau sholat di dekat katanya wali saja, enggak, kayaknya dikhusus-khususin. Umpama lagi ziarah di makam wali, umpamanya sholatnya dikhusus-khususin. Nah, wali dengan Gusti Allah itu enggak ada apa-apa. Biasanya menggeraknya masalah kan nggak tahu sudah. Padahal Gusti Allah itu segala-galanya ini. Berarti kita itu jadi karena duit lengit. Ingat akhir sholat. Tuh, kita ini seringnya begitu. Maka ada seorang wali ketika ada kunjungan Syekh siapa itu? Bukan. Zaman dulu. Syekh Jamal itu pas saya. Yang Sulaiman Jamal, ini minal Aqtab, yang punya apa itu? Duit Dalail. Nah itu nggak mau hatim dia malah. Kenapa dia makhluk? Begitu. Ada wali itu yang lain pada hadir, dia enggak. Wahai Syekh, Anda kenapa tidak mau menghadiri? Itu ada kunjungan Syekh Sulaiman Jamal. Saat itu sudah terkenal ulama besar, wali besar. Buat apa dia itu makhluk? Lebih baik aku menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, itu. Jadi kadang-kadang memang kita itu sok berlebihan kepada makhluk sih, sementara kepada Allah kita menyepelekan. Kalau pakai alasan itu saya kira nanti ngaji, ayo mau dulu. Ayah bapak ayah heboh. Sirik aja sama. Ya belum mengenal saja. Ya mungkin untuk kelas-kelas tertentu sudah diangkat. Bisa, kalau untuk alam ya tidak bisa. Tapi saya ada golongan Bali tadi kan. Belum balik sama akhir. Jamal kan Jamal lain. Ada tadi kayak diusir tuh saya mau kasih Solo. Tapi saya datang ke Solo, mau kasih orang diusir. Wani yo. Ini ayah nama. Benci tapi rindu. Jadi yang dikhawatirkan seperti itu. Kriminalia. Ya wali itu ada, tapi ya jangan berlebih-lebihan lah. Karena melihat Rasulullah. Itu menghormati manusia, hormati saja semuanya. Karena belum tahu siapa yang kita kira itu orang biasa, bisa jadi itu wali. Orang yang kita anggap wali itu biasanya itu hanya apa itu kesangkan. Orang tukang tahu tukang jauh ini Makanan nuruknya di Palu deh. Ningali Rasulullah. Kalau wali itu malu menceritakan hal Paham ya? jadi cuma adalah sebetulnya kita itu sok terbawa bahasa iklan. Kadang
Kanjeng Nabi saja tidak pernah diperlakukan seperti itu. Tuh, min abdin min ibadi. Apakah Allah itu lebih hina, lebih kecil, lebih kerdil dari seorang hamba dari antara hamba-hambanya? Fama asyadda tughyanak, maka alangkah besarnya maksiat kamu. Jadi dianggapnya maksiat saja. Kalau kita tak berlebihan. Maksiatmu itu sangat besar. Kalau seandainya kepada manusia penghormatannya melebihi pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah lika, alangkah besarnya kebodohan Anda. Wa ma a'zama adawataka li nafsika, alangkah besarnya Anda memusuhi diri Anda. Li annaka waqarta abdan zalilan, karena Anda telah mengagungkan seorang hamba yang hina. Wala tuwaqqirina Allah, Anda tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa takhshinan nas, Anda takutnya kepada manusia. Wala takhshina Allah, Anda tidak takut kepada Allah. Wa huwa ahaqqu an takhsya, padahal Allah adalah yang lebih berhak untuk Anda takuti. Mereka tidak pernah. Padahal kita itu selalu diurusi oleh Gusti Allah. Pacaran pernah, kadang-kadang gitu, orang kita itu. Padahal banyak yang berjasa itu ulama di bumi. Nah ini akhirnya karena apa, branding, akhirnya keliru. Mengajaran ulang alis bakasa, ustaz di desa, karena nggak ada brandingnya dilupakan. Orang market subak habis juga. Tapi udang-udang loh. Wa alits aizawil wadawi qalbak bihadihil khiyal, obatilah hati Anda. Diterapi itu hatinya. Alis itu kalau zaman sekarang mau alaja itu terapi lah, dengan siasat ini. Masker tahajud ini subuh. Subhanallah. Subhanallah. Ini tuh ada. Sing ada kemarin. Ada yang buka kemarin kan. Ini yang masih ada.
Wa alij aidawil zawil wadawi qalbaka bihadhil qiyal, maka obatilah, maka diterampilah hati Anda dengan siasat ini. Memang kita harus bisa mensiasatinya. Kata qiyal itu adalah jamak dari kata qiyal. Wa huwa al-tilku fi tadbiril umur, yaitu kecerdasan di dalam mengatur segala hal, taktik, siasat itu. Perlu mensiasati apa saja. Siasat, taktik itu adalah cerdas dalam mengatur berbagai hal. Ma'asahu ayyahdura ma'aka fi sholatik, maka mudah-mudahan dengan taktik siasat ini Ngantuk. hadir hati ini bersama Anda ketika Anda sholat. Jadi hatinya ikut hadir, konsen, belajar konsentrasi. Nanti biar di sholat juga lama-lama bisa konsen. Fa innahu laisa laka min sholatika illa ma aqalta, karena sesungguhnya dari sholatmu itu tidak ada bagian pahala bagi kamu kecuali apa yang Anda pikirkan. Aitadabbarta. Tuh. Wa amma ma ataita bihi ay fi sholatika minal qira'ah wal azkar ma'al ghaflah wassahwi amma anta fihi fa illam yahdur qalbuk fa huwa ilal istighfar wa takbir ahwat. Tadi dijelaskan dari sholat ini bagian pahala kita adalah apa yang hati kita ikut, bagian-bagian yang terlintas di akal, yang terpikirkan itu. Puasa Sundana itu di Jepang sama. Kita fakuri. Jadi bukan bacaan sholat itu diterjemahkan, bukan, kita fakuri. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, memang Engkau tuh Maha Kasih, Maha Sayang, ya Allah. Itu sudah hati. Tidak harus dengan nama Allah, ya tidak harus begitu. Iya. Jadi, bukan disuruh menerjemahkan, bukan. Disuruh hadir. Hatinya itu, jadi merasakan apa yang kita katakan itu. Rabbi pilih, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Kan kalau terjemah wahai Tuhanku, ampunilah, nggak harus seperti itu. Yang penting apa yang kita katakan, hatinya juga ikut. Makanya ya berulang-ulang arti dari bacaan sholat itu, terjemahannya dulu kita hafalkan, ya nantinya hadir. Tak apa. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah memang Engkau tuh Maha Sayang, Maha Kasih,
sayangilah aku ya Allah, walaupun aku ini banyak dosanya ya Allah. Gitu. Justru akulah yang banyak dosa ini yang paling membutuhkan sayang ya Allah. Gitu. Itu namanya hati, hatinya. Bapak Quran. Adapun apa yang Anda lakukan dari sholatmu, baik itu berupa bacaan maupun berupa zikir, disertai ghaflah. Ghaflah ini kan nggak nyambung. Lagi Bismillahirrahmanirrahim, pikirannya pertandingan bola. So ini ghaflah. Pisang enak. Nah itu ghaflah. Lupa, lalai, sahur. Amma anta fihi itu. Kamu lagi melakukan apa? Kamu lupa. Padahal lagi sholat, pikirannya ke masak, keliwat. Nah, makanya ya masaknya sarapan naon jadi kacamata ini jangan hari keputusan sholat mah pikirannya karena sholat giliran ke sholat pindah Kita ingat. Bi'alam yahdul qalbak, yakni hati Anda tidak hadir bahwa ilal istighfar wa takwir ahad, maka itu yang seperti itu sholat yang seperti itu lebih pantasnya diistighfari. Ya Allah, setidak-tidaknya kan sudah minta maaf pada Gusti Allah. Pada dasarnya khusus juga karena anugerah dari Gusti Allah. Wa takfir ay fi'lul kafarah. Tuh, harus melakukan peleburan dosa dengan apa? Min sodako, sodako dan lain sebagainya. Saya satunya satu, mudah-mudahan itu takfir daripada kesalahan kita ketika sholat. Gitu. Ya sudah berusaha. Jadi yang tepatnya kan setelah salam itu bukan syahadat kan ya, istighfar ya. Istighfar. Syahadat sebelumnya kalau bisa. Boleh nanti masak Merek kene. Ingat-ingat aja. Masya Allah. Fal khusyuk fi shalah walau fi juz'in minha wajib. Khusyuk di dalam sholat walaupun hanya di bagiannya saja itu hukumnya wajib. Lakinnahu laisa syarton li sihhatis shalah, tetapi khusyuk itu tidak menjadi syarat sahnya sholat. masak gitu lah. Ada paklong. Ada paklong. Satu dapur. Semuanya dokumental akurat kan. Yang penting usaha ya Kang ya. Iya, makanya yang penting istighfar. Karena sholat teh. Kata
sudah benar ya Allah, Allahu Akbar. Kama apa tahu Sayyiduna Ahmad An-Nahrawi. Malah tuh ayeuna. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad. Itu kadang-kadang ngaji itu sepotong belum terus keterangannya. Karena putus asa, padahal keterangannya ada di berikutnya. Lagi kamu baru cuma sisiwat yang sekali dalam makaber cuma tapi kan sih teman akabe. Ya lain lagi nih, makanya dikasih dikasih pengertian. Mau lamun tarawehnya itu tuh ganjang-ganjang. Tadi maju udah. Wa idza hadara qalbuka, apabila hati Anda sudah hadir, sudah fokus, terus konsen di alam yakun ghafila. Anda hatinya sudah tidak lalai, fala tatrukil iqamah, la qomat bila. Misalkan sholat, walaupun sholatnya sendirian, sunnah. Ya koma. Gimana? Iya nggak apa-apa, itu hukumnya sunnah. Cuma sebaiknya koma. Gitu. Nanti ada penjelasannya. Fala tatrukil iqamah. Jangan ditinggalkan koma wa in kunta wahdak, sekalipun sendirian. Li'anna liftitahis sholat, karena iqamah itu untuk pembukaan sholat. Waktu kelabu lil fa'itah al mafruḍah aidan, bahkan yang namanya qomat ini juga dianjurkan untuk sholat fardu yang diqadha. Oh, yang dikodok. Iya, dianjurkan. Misalkan kita pernah punya hutang sholat tuh, itu qomat dianjurkan. Nggak wajib sih, cuma dianjurkan. Tarik nyawa deh. Wah ini. Nyawa. Oh ngingat kan. Untung Sudah ngaji. sih teh kodok mah. Untung ngaji. Wah ini tazarta ayrajauta hudura jama'atin, apabila Anda menunggu atau berharap adanya jamaah yusalluna ma'ak, yang akan melakukan sholat bersama Anda, fa'adzir summa aqim, maka azanlah dan iqamahlah. Ya kadangnya Wa hadzal kalam min anna adzan la yundabu lil mutafarrid lil munfarid mabniun ala qaulil qadim. Menurut qaul qadim, azan tidak disunahkan bagi orang yang sholatnya sendirian. Tapi nanti kaul jadinya lain. Ini Imam Syafi'i 2 kaul. Setelah ke masjid baru Ya, kaul qadim itu ketika Imam Syafi'i ada di Baghdad. sebelum ke masjid. Setelah Imam Syafi'i pergi ke Mesir, Imam Syafi'i mengadakan penelitian lagi. Maka terus kaulnya disebut kaul jadid. Katarin dia. Jadi sama-sama ini kalau Imam Syafi'i. So tadi kata Imam Syafi'i, kalau kaul qadim, ketika beliau belum ke Mesir, itu azan itu untuk orang yang sendirian tidak disunahkan. Li'annal maksud minal azan al-iqlam, karena maksud daripada azan adalah pemberitahuan. Nah, pemberitahuan orang-orang. Wawa muntafin lil munfarid. Tuh di sini. Sedangkan pemberitahuan ini tidak berlaku bagi orang yang sendirian. Malah ya awaknya dewek dikasih pengumuman. Kan itu logikanya.
Ini masuk logika. Di situ Dua dohim. Dan ini kaulnya dohim lemah. Wal jadid natbuhu. Sedangkan kaul yang jadid, azan pun bagi yang sholat sendirian disunahkan. Sholat itu ya azan dulu, terus qomat gitu. Ma'araki saut di umrah au sahra. Terus suaranya ya kedengeran gitu ke orang lain, tapi zaman keras-keras maksudnya kedengeran di jahar. Baik itu di tempat-tempat di situ ada pemukiman maupun di yang tidak ada pemukimannya, sahra, arak-arak, jadi tanah lapang lah yang tidak berpenghuni. Wa in balaghahu adzanu, ini sekalipun sudah sampai kepadanya azan orang lain. Kasih tadi tuh saya azan dong. Mungkin orang badai sholatnya azan dulu. sok sanajan sorangannya. Sanajan sorangan. Lakin yakfi fi adzani isma'un nafsi, tapi untuk adzan sendiri nih cukup memperdengarkan lafaz adzan itu kepada dirinya saja. Tenang ya tenang. Kalau di sini kan sekarang kita itu di rumah masjid baik, kayak nama musola, ini kan jawabnya kayak yang mana itu kan kalau semua di situ ada di sini ada di sini ada. Ya yang sama saja. Berlaku untuk bapak dan ibu ya tak adzan mereka. Iya sama, suami istri, laki perempuan. Untuk adzan atau istri. Iya, nggak apa-apa. Sini sih. Bapak nak kan rubuh gela, sok adzan lah bu. Enggak masing-masing. Kalau jamaah itu jamaah mah sudah sendiri apa? Kata mah bapak-bapak nak belebet. Kalau jamaah mah lain lagi tadi. Ini mah kalau sendiri maksudnya. Tapi memang kalau di kitab lain perempuan cukup di kamar. Ada keterangan begitu. Sini nggak ada keterangannya. Faiza akom tafanwi, kalau sudah iqomah maka niatlah sholat. Ai istahdirin niyah, hadirkan niat itu di hati Anda. Hari niat itu hatinya ngomong, tidak namanya niat tuh. Jadi sholat ini tidak hanya ibadah fisik saja, tetapi ibadah hati juga. Jadi kalau di luar kita kan ngomongnya buat apa niat? Gitu loh. Di luar Saksi apa mah? Itu asuna waktu kan sama asuna. Wudu, orang kita juga udah niat wudu, udah tinggal wudu aja, sholat tinggal sholat aja, kan udah niat, kita udah niat mau sholat. Itu masih penting. Kadang-kadang ada yang ngomong buat apa niat loh? Tuhan itu sudah maha tahu. Nah itu alasannya. Niat itu bukan ngasih tahu Gusti Allah, bukan. Sekiranya niat itu adalah ngasih tahu Gusti Allah, itu salah. Kayak gila-gila. Gusti Allah itu sebelum kita diciptakan saja sudah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Bahkan sholat kita juga yang menciptakannya, ibadah kita semuanya juga Gusti Allah. Jadi itu yang di luar kita tapi sekarang mungkin kesini kan yang masih ada toleransinya mungkin dalam wudhu saja. Tetapi tadinya asalnya kan enggak. Karena dianggapnya niat itu ngasih tahu Gusti Allah, bukan. Niat itu hatinya juga ikut ibadah. Karena hati tidak melakukan gerakan. Jadi biar apa itu antara fisik dan hati itu ada kekompakan, maksudnya niat itu di antara.
Singkong. Dan masih ada lagi. Oh, yaitu singkong lah bahasa. Bahasa Serena. Bahasa utama bahasa biasa baik. Bahasa Paluan, bahasa singkong. Nanti sudah gedenya nanti. Termasuk untuk akhirnya langsung cetak dia langsung Allahu Akbar gitu deh. Jadi cepat pisan deh. Mapa berdiri terus Allahu Akbar. Ibu Sudah jangan terasa, bahaya. hatinya sudah terasa. Kemungkinan hatinya tuh pada saat Allah tuh mungkin sudah karena merasa sudah itu ya. Sudah niat. Ibu jangan baik. Sudah pisan gitu bisa. Ada yang nggak sholat kan, kalau udah niat, saya udah niat sholat, jadi nggak sholat, niat aja gitu. Saya itu berarti Udah dah. tidak tahu bahwa sholat itu ibadah fisik juga. Ada itu biasanya aliran apa ya? Aliran wijil. Wijil, esek, ilmu esek. Salah mengarti. Biasanya ngakunya ilmu hakikat. Salah gitu. mengaplikasikan. Tapi sholat itu cukup niat. Tapi kenapa kalau makan nggak cukup? Niat aja. Lalu itu. Makan niat aja kenyang nggak? Nah, itu jadinya pertanyaan itu. Maka, jadi mereka alasannya gini. Oh, yang penting itu isinya. Kita itu makan kacang kan bukan kulitnya, maka yang dimakan adalah isinya. Coba ditanya kalau makan semangka, dagingnya apa isinya? Ayo saya tanah Biji. lain kalau bungkusan kaya Cilok. lain yang tanah biji. Jadi makanya mereka itu disebutnya aliran esek, aliran hakikat. Ada haknya kau pernah kumpulan di pasawan kan? Cuma Bangunan bahwa ibu lima tembak ekor tanam. Aku kesawan kaler. begitu. Jadi mengapa itu menyepelekan kulit, menyepelekan syariat. Padahal agama itu kan tidak kulit saja, tidak hati saja. Gitu. Termasuk kota di rumah sholat itu cuma mereka lima kayak kan. Padahal Iya. tadi kan tidak kan Itu diterima tehnya. kayak jadi sholat. Ya ini jadi Diterima puas Semua ibu orang terima. yang dalam mengenai sembahyang ya dari bahasa seperti itu, jadi kadang-kadang menjadi apa ya? Jona. Bukan guyon ya, jadi untuk Alasan. alasan bagi mereka Yang males. malas. Padahal mah yang dimaksud percuma di situ itu suruh diperbaiki sholatnya, bukan percuma terus sholatnya ditinggalkan. Seperti sekarang makan, kalau tidak bergizi percuma, bukan disuruh tinggalkan makan, tapi makannya kualitasnya suruh diperbaiki. Itu bahasanya sebenarnya. ada asyik. Ayah habis nasi udah sholat juga. Ya banyak kamu Tapi masih sholat. sholat juga kalau masih melakukan mungkarot, maksa, itu percuma sholatnya. Ya benar, sholatnya percuma, tapi bukan sholatnya suruh ditinggalkan. Bahasa itu tuh maksudnya sholatnya suruh diperbaiki. Cuma itulah bahasa-bahasa di seleweng-seleweng bahasa yang seperti itu. Di masyarakat jadi bahasa yang membingungkan orang awam. Akhirnya nulis kabel males menyambut. Udah kamu mau sholat di kawas gitu. Makanya standar kebenaran itu adalah ilmu. Dan turun anaknya. Lain dulu. Standar kebenaran itu harus dengan ilmu, bukan turunan, bukan sertifikat. Wah, sertifikat
Repot kalau standar kebenaran itu. Jadi kalau menurut ilmu seperti yang ditanyakan kemarin oleh Pak Haji Ecep, apa sombong apa tidak? Ya enggak, kalau memang itu kita tahu di dalam ilmu seperti itu orang itu salah. Kalau berdasarkan apa sampai sombong, bukan sombong. Memang ada standarnya berdasarkan ilmu. Kalau tidak ada standar ilmu, nah itu kita salah. Jadi kebenaran itu pakai ilmu standarnya. Dan kamu yang sangat campendak, kasih tuning sapendak-pendak. Sudah mirang. Kamu baheula. Jadi cepat dan Berguru. Haji pertama turunan. Dalam. Faiza akan tafanui ay istahdirin niyah. Kalau sudah berdiri, sudah iqomah, ini akomah berarti iqomah. Kalau Anda sudah iqomah, maka niatlah. Niat itu istahdirin niyah, maksudnya di hati itu dihadirkan apa saja yang harus ada di hati kita ketika niat. Kulla mu'tabarin biha, segala lafaz yang mu'tabar, yang dijadikan memenuhi syarat. Itu lafaznya begini, ini memenuhi syarat sahnya niat. Nah itu harus ada. Niat itu kan nanti ada tingkat-tingkatan, nanti akan lebih jelas. Contohnya apa? Min qasdi iqa'is shalah. Iqa itu dari kata waqa'a. Waqa'a itu artinya jatuh, menjatuhkan, bukan menjatuhkan yang enak. Waqa'a itu bisa juga artinya terjadi, menjadikan terjadi. Bahasanya juga enak juga. Maksudnya melakukan. Itu bahasa yang gampang dipahami. Jadi min qasdi iqa'is shalah yaitu menyengaja melakukan sholat. Menyengaja melakukan sholat itu mah hatena itu melakukan saya sholat. Itu namanya menyengaja melakukan sholat. Ngomong nah hatena teh kami semua abdi sholat. Itu namanya qasdu iqa'is shalah. Ulah dicinta. Jika dia niat habis sholat, Ya maksud rakaat iya, jadi maksudnya kata niat sih boleh disatukan, boleh tidak. Boleh niat saya sholat atau abdi sholat itu sama. Jadi ketika takbir tuh ya. Iya, ketika takbir. Terus takyin zati waktu. Kalau sholatnya itu ada sholat yang punya waktu, karena sholat itu ada yang punya waktu tertentu, ada yang bebas kapan saja. Nah, kalau sholatnya itu yang punya waktu harus disebutkan macam sholatnya. Kalau sholat mutlak kan enggak punya waktu, bisa dilakukan kapan saja. Kecuali di waktu-waktu yang diharamkan sholat ya jangan dilakukan. Jadi sekarang kita kan belum sholat asar nih, pengen sholat sunnah apa itu tadi mutlak, nggak apa-apa. Tuh, jadi kata sholat sunnah mutlak, kata mutlaknya tidak harus dicantumkan karena itu bukan sholat yang dari waktu. Berarti niat sholat. Niat saya sholat sudah cukup. Saya sholat sudah Saya cukup. sholat sunat gitu. Sunnah. Saya Sholat sholat. sunnah. Ya, jadi nanti kata sunnah ya boleh dikatakan boleh. surat mutlak mesti kena 2 rakaat kan? Bebas. Untuk masalah umpamanya 4 rakaat. Iya, 2 rakaat ya 4 rakaat boleh. Bahkan sholat sunat mutlak 1 rakaat juga boleh. Ya termasuk witir Pak, 1 rakaat. Ya witir, tapi misalkan gitu tuh boleh. 4 rakaat langsung boleh. Namanya juga sunnah mutlak. Mutlak itu kan artinya tak terikat. Arti dari kata mutlak itu nggak ada ikatan rakaat, nggak ada ikatan waktu. Tuh. Tak mohon saya ikatan rakaatnya kan berapa saja. Iya. Tapi pan batas model
batasan sholat anu panglopana kan isya 4 rakaat. Beda sih sholat taraweh. Sholat tarawih kan udah 2 rakaat. Kan 2 rakaat untuk 20 langsung dar gitu kan. Modal sholat sunnah mutlak kan. Iya begitulah 2 rakaat. Maksimal 4 rakaat Boleh, boleh. Tapi umpamanya ada 4 rakaat cara gitu. Orang anu obat bayi hilang memudahkan. Kita sekalian pada pengertian sabab tidak ngawang karena jumlah rakaat cuma aing. Jadi itu 20 rakaat tau. Usah ngantung deh hayo bae ke 20 rakaat karena Tahiyatnya seberapa kali ari dia itu? ya 2 rakaat tahiyat ngantung deh. Noksak yang mana? Kamu baru itu banyak kan kekayanya. Terus harus sababin atau sholat yang punya sebab. Kayak istisqa itu kan ada sebab. Sholat Aja kan. Sholat aja mah sholat Sih kok kan hujan. Iya. Ada cuma oh sholat hajat. Nadar. Kedengaran tuh fajar ya. Nadar. Sholat hajat ya. Nadar. Sholat nadar itu disebutin. Berani. Ada takyid. Takyid itu berarti penentuan, disebutkan itunya. Tuh namanya muktabar itu. Waniyatu fardin ingkar nanti sholat fardon. Terus kata fardunya ada kalau memang itu sholat fardu. Waniyatul qasri lil qasir. Kalau anda itu sholat yang mengkosor sholat, maka niat kosornya ada. Itu. Waniyatul qudwah masalah lil makmum. Kalau anda sebagai makmum, ya kata makmumannya atau sebagai makmumnya ada. Beda dengan imam. Nah, kalau imam kecuali sholat Jumat, dan dia itu termasuk orang yang menjadikan sahnya Jumat itu harus niat imam. Tapi berarti upami berjamaah makmum oke kita usolnya kan, udah niat masing-masing. Padahal terus berjamaah. Ya aku Cuma cek imam dah berjamaah kalah itu masing-masing. masing-masing. Ya buktinya imam rukun tanggungan imam. Iya, nggak semua ditanggung imam enak banget. Sholat kan berarti pada dasarnya itu berjamaah masing-masing. Harus. Selain diubah berapa macam imam? Hari yang ngaji mah dulu tadi ada mobil, macam supir. Gitu. Karena memang diibaratkan imam itu seperti supir, jadi ya tidak semuanya. Yang namanya kata bagaikan itu tidak semuanya sama. Bagaikan itu bisa artinya itu sebagian, bahkan bagaikan itu bisa melebihi, bisa lebih kurang. Jadi yang ditanggung imam itu apa aja kayak sebenarnya yang makmum nggak besu, oh imamnya udah besu, mungkin ya. Makmumnya bacaannya itu. Malah lebih khusyuk makmum berarti imam. Iya, karena imam kudu konsen mau dibaca suratnya, terus ngarokaatnya, kadang mendingan makmum terus kumakar imam dan demikiran yang disabar ngarokaat. Gitu. Namun salah lah yang mengingatkan diterukan. Makanya upami pahala kan 27 derajat tapi berjamaah. Upami imam teh niat jantan imam. Ya itu kurangnya di pahala. Oh gitu ya. Itu sama sekali. Niatnya Terjadi imam, niat terjadi imam. Kayak masbok itu nyanyi. Niat terjadi Sekarang imam. orang itu sholat jadi imam, dan niat jadi imam terus sah, asalkan jangan sholat Jumat lah. Kecuali dia sebagai imam sholat Jumat dan dia itu pelengkap 40 itu lain. Makmumnya ada 39, 40 dengan imam. Berarti imamnya kudu wajib niat imam. Mama eta bukan sholat teh. Ongko yang jadi imam, tapi kan niat jadi imam itu masih maksud datang jamaah. Oh, saya baik Kan boleh. Oh boleh. Jadi imam.
imam, cuma masalahnya kan tidak dapat pahala 27 derajat. Iya, yang Tapi eta si imam tara mun teh. Itu kelondang sih yang tadi badminton si imam tadi di sini. Oh, si ojek. pahala jamaahnya Ada imam tidak ada dapat. Iya. Gitu, sholatnya sah. Berjamaahnya sah. Ya sah. Beda dengan makmum. Makmum mah kalau tidak lihat makmum ngikutin imam nggak sah. Kenapa? Kepura-puraan. Islam itu Karena masbuk melarang kepura-puraan. Lihat di imam. Kecuali niatnya ada daripada kayak ini di kodokan. Karena sholatnya misalkan imamnya tadi rakaatnya yang dua gitu. Makanya di sini tidak ada kata-kata imam di sini makmum. Terus karena imam sih nanti ada rinciannya sendiri. Ma'as dari surat sholat. Ini yang susah. Juga Anda hadirkan gambar sholat. Jadi di benak Anda itu bayangan sholat itu harus hadir. Ini sudah susah ini. Al-muraqabah minal arkan yang terdiri daripada rukun-rukun, jadi gerakan-gerakan sholat dari awal sampai akhir itu Bayangkan. ketika Allahu Akbar. Maka di sini makom orang beda-beda. Ini kelasnya kelas tertentu. Mungkin kayak Imam Syafi'i, kalau kita mah susah. Ya karena kayak beliau sih memang cerdas, mungkin daya tangkapnya juga lebih cepat. Kan beda, orang juga akal itu memiliki apa kadar kecepatannya juga beda-beda. Kayak sinyal lah. Gitu. Sinyal internet kan alhamdulillah ada bentuk. Golongan saya seperti itu. Tapi yang kayak Imam Syafi'i apa udah lain. Dalam waktu yang hanya beberapa detik mereka mah bisa gambaran sholat itu komplit. Beda kelas. Ini makanya kata saya ini sulit. Susah. Wa'lam annal istihdar nau'ani. Istihdar yaitu bayangan sholat, gerakan sholat, semua rukun sholat itu ada dua macam. Ada istihdarun hakikiyun, wastihdarun urfiyun. Ada istihdar yang hakiki, yang hakikat, dan ada yang urfi menurut kebiasaan adat. Nah ini kayak saya masuknya ke belum ke hakiki. Fal hakiki ya saya tahu definisinya, tapi mempraktekannya susah. Itu lain lagi. Cuma apa ya? Ya semua itu Allah yang atur. Jadi itu semua adalah anugerah. Wal hakiki ayas tahdira surat as-sholat tafsilan. Yang dimaksud dengan istihdar menghadirkan bayangan sholat ketika kita niat. Yang secara hakiki adalah gambaran sholat itu bisa hadir secara rinci. Sinyalnya luar biasa tadi. Orang kelas-kelas tertentu. Bayangan salam sudah Di ayat tahdira zata sholat juz'an pada juz'in, yakni zatiyah sholat bagian-bagiannya dan satu bagian ke bagian yang lain itu hadir. Dari mulai takbir terus Fatihah terus ruku sujud itu hadir Awal. Iya hadir semua. Katanya lupa ya. Ya makanya ini kelas-kelas orang-orang tertentu lah. niat apa ya sampai apa itu berarti Tapi bukan atrasubi dunia, bukan awak kayak Imam Syafi'i lah kayak gitu. Saya ketemu Zelani kayak semacam itulah. Ya setidak-tidaknya kita tahu gitu. Memang Gusti Allah itu ngasih alat kepada kita itu juga kadarnya beda-beda.
kualitasnya beda-beda. Wal urfi ayyastahdira surata sholat jumlatan wahidah. Sedangkan kalau urfi, istihdar urfi, bayangan gambaran sholatnya hanya secara global saja. Itu saya takbir itu set itu baik. Itu bisa apa? Subuh. Bisa apa? Summan muqaranah nau'ani. Kemudian muqaranah membarengkan niat dengan takbir. Kan karena yang namanya niat itu qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Menyengaja perbuatan sambil mengerjakannya. Ini berarti sambil mengerjakannya itu Berbarengan. iktiran namanya, membarengi. Jadi ketika usolli itu gimana itu membarengi dengan takbirnya itu berbarengan, itu namanya muqaranah. Nah muqaranah juga ada hakikiyah dan ada urfiyah. Wal hakikiyah ayat sudah iqa as-shalah al-mutasiyah bi annaha zuhur masalan wala yaqbal an dzalik min awal takbir ila akhir itu. Apa yang dikatakan di dalam hati itu dengan takbir itu berbarengan, daripada kata-kata misalkan niat saya sholat zuhur fardu itu nanti bareng pas dari A sampai baru pas. Kalau lebih dari baru baru. Ya nggak apa-apa, tapi bukan muqaranah hakikoh, bukan kelas makom yang itu. Kalau nggak bareng nggak apa-apa. Tidak membatalkan. Tidak, cuma ini biar ngerti saja biar tahu. Makanya kan ada nama bukan seperti tadi yang ceritakan Pak itu ada yang nah ini muqaranah seperti apa? Kalau Habib Umar Al-Habib tuh, Allahu Akbar. Cepat pisan tuh. Wali itu. Sama Ekspres. Ekspres kamu. Allahu Akbar. Ekspres dan baby band. berbaca anak gitu. Wal urfiyah ayyakuna al-qasdu kama muqtaronan bidus'in minat takbirah. Sedangkan yang urfiyah itu menyengaja, yakni hatinya mengatakan tusoli dan seterusnya, ini berbarengan dengan bagian dari takbir. Jadi nggak lepas pokoknya ayat nyambung kan luka senggol. Ini luka senggol berarti. Tadi kan kayak tadi agak lebih agak pendek. Yang penting ketika Allahu Akbar itu ada kata yang niat itu nyambung berbarengan gitu, untuk pas pisan. Kayak Kang, jadi supaya jelas. Berarti ketika kita niat Allahu Akbar itu pada saat kita mengucapkan lisan Allah itu yang kalau yang selama ini saya lakukan nih, ketika Allah itu lafaz Allah itu dalam itu saya niat saya sholat 4 rakaat baru kenal Allah gitu. Bukan Ya. cuma itu aja. Harusnya kan yang ini ya. Jadi menghadirkan Ya, ada bayangannya. menghadirkan bayangan sholat harusnya. Iya, harus putus. Jadi tidak hanya mengatakan saya sholat wajib zuhur 4 rakaat mungkin saja, Hadir. tapi Bayangan ini sholatnya semua itu ketika sujud, ketika itu harus bayangkan gitu. semampunya. Bayangan sholat itu ada. Kita kan kalau sekelas yang sempurna tadi hakikiyah, Imam Syafi'i gitulah, itu memang semuanya bisa. Kalau kita kan sifatnya secara global saja, gambaran sholatnya itu ada. Kalau senat pokok hitungan rakaat Hitungan kabeh pokok. Sekolah diku, sekolah deui. Iya. Allah. Tungaji. Balen. Jadi lalel. Berarti saya dinali. Ya akhirnya kan jadi tidak ada bayangan kita kemasakan, bayangan kita belajarnya nanti apa. Karena yang ada itu gambar sholat.
mengalihkannya. Kan ke sholat Sholat di handel ya. tapi Wala qala ulama. Terus nanti esainya, esai. Nah, ya. Nah, wala qala ulama al-Imam Syafi'i anna wajiba indau istiqam fi ma'al muqaranatil hadiyyah. Para ulama meriwayatkan kaulnya Imam Syafi'i bahwa di dalam niat ini yang wajib istiqrarul urfi, jadi bayangan yang urfi saja. Jadi itu sampai rinci karena berat. Terus muqaranahnya tapi harus hakikiyah, harus pas. Itu pas antara usolin dengan itunya. Ketika Kalau batu itu Pak, mungkin kalau itu saya bisa kan. Tapi kalau Semuanya juga urusan Gusti Allah lah. Tuh, jadi yang berusaha saja. penting mau usaha. Bayar penting. Nah, ini kan dianggap susah. Akhirnya Al-Imam An-Nawawi, ini mustahil berikutnya yang mengijtihadi kaul Syafi'i karena melihat kondisi umat juga kan kemampuannya beda-beda. Sekarang orang sehat aja semakin berkurang, tidak yang orang dulu. Maka di sini wahtaron Nawawi tab'an lil Imam Al-Haramain. Sementara Imam Nawawi mengikuti pendapatnya Imam Haramain. Imam Haramain ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Imam Haramain ini termasuk guru dari Al-Imam Al-Ghazali. Gurunya. Kata Imam Haramain, al-iktifa bil muqaranatil urfiyah. Ya, penting mah usolinatnya ayat untuk ngepasan dan Allah Akbar. Baik. Iya ya ulama tuh gitu, maka setiap zaman itu diutus ulama karena kadang-kadang yang dulu mungkin agak keberatan. Sementara kondisi umat semakin lemah. Makanya kan ada kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Karena kayak guru sampai apalagi apa itu tadi istidlolnya hakikoh, hakikiyah, terusnya muqaranahnya hakikoh lagi, wah hebat itu. Terus udah sambayang kan. belum lagi artinya nggak hafal-hafal. Hadza tarfisu ma fi kasfin niqab di Syekh Ali bin Abdul Bar. Inilah kesimpulan ya dari penjelasan yang ada di dalam kitab Kasfun Niqab karangan Syekh Ali bin Abdul Bar. Ini terus. Oke. Sekarang Kalau pendalaman anu satu rada pemikiran rada pakrong maka karena keterangan yang terakhir Imam An-Nawawi. Nah, kita tarik pemikiran mereka untuk saya kata kau jadi eta. Eta oke kira ada diajar. Untuk itu materi macam dudikadinya ngambil ayah hal anu prologi diperjelas anu tadi tos dijelaskan tapi masih remeng-remeng mangga kesadayana diri aya pada anu tadi dijelaskan ku agak masih lanjut pilih mangga Kan masalah iba ya boleh bingung kan niatnya tuh nanti ada menghilangkan dosa ya. Ada yang bilang kalau kita menghilangkan ada sisa berarti kita nggak usah peduk karena ada sisa juga udah hilang apalagi ada kecil katanya gitu. ya soalnya ada dua. Ada yang kaul itu begitu, ada yang mengatakan tetap ada kecil,
apa itu hilangnya dengan wudhu. Tapi lebih kuat ya tadi bahwa yang mandi besar itu juga bisa menghilangkan hadas. Inilah para ulama. Jadi kalau semua kita udah mandi besar, udah niat mandi besar, udah wudhu lagi juga nggak apa-apa. Iya. Karena hadas kecilnya juga udah rontok. Iya. Itu ada kaulnya, kalau itu malah kuat. Tapi jangan menutup kemaluan. Ya. Malu boleh, malu boleh. Kalau kemaluan juga malah bukan boleh lagi, harus ada. Bahaya tuh buka malu. Bahaya. Ya, jadi ketika makanya kan sebelum mandinya itu, jadi dua kemaluan ini kan dibersihkan dulu, nantinya biar jangan nyentuh. Itu, maka langsung jebur ini bisa. Karena kadang kita jebur, terusnya malah ketika itu kita malah gosok-gosok kemaluan. Berarti kan ada, nah ini jadi masalah lain. Ya lebih baik wudhu lagi. Yang mesti wudhu lagi, ya takutnya itu tadi tersentuh lagi, yang kemaluannya, dan diulangi lagi ininya. Iya, umpama sudah mandi nih, bagian atas nih. Terus kan kita gosok-gosok, terkenalah kemaluan. Nah, itu tidak wudhu. Dan ketika mandinya nggak ulangi lagi ke yang ada, jadi bermasalah kan. Beda dengan kalau mandinya, tadi sudah dibersihkan semua dari awal, kita tidak wudhu, tidak ada masalah. Karena tadi ada kaulnya yang dikhawatirkan itu seperti itu. Maka lebih baik kita jauhkan saja, takutnya ada yang tersentuh di tengah perjalanan mandinya itu. Tidak diulangi lagi. Jadi memang kalau kaulnya seperti itu, tapi pengertiannya kan berarti ketika mandinya yang sudah atas ini sudah terbasuh, ya kita ya jangan menyentuh lagi kan. Jangan sampai yang atas sudah terbasuh, terus kemaluannya bisa disentuh. Nah itu kan bermasalah jadinya. Kehati-hatian ambil Lebih baik. Berikutnya kan masalah sholat, apa itu termasuk halu, ada banyak, apa itu memang ada keterangannya yang bisa dipercaya. Umpamanya sholat di beberapa tempat diajak ngobrol, diajak ngobrol, oh sembahyang itu masih diajak bersembahyang, ajak Ustaz, ayat berjamaah kami di iya jam masih pas jam sekian itu satu ayat di masjid kami berjamaah, itu yang semacam itu ayat anak keterangan ada itu memang ada yang termasuk haji tiap Jumat. Cuma ya yang begitu itu kan biasanya nggak disodok-sodokkan, pamer-pamerkan, sama kok kecolongan gitu loh. Untuk dimurah. Ada yang seperti itu ada. Cuma kan kadang-kadang yang hanya cerita-cerita hoaxnya juga ada gitu loh. Dimanfaatkan tuh zaman Hari. Jadi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu bertapa kan 3 tahun itu ya ada di saya Sunan Kalijaga. Tapi kan yang hoaxnya sampai yang diberesin itu 15 atau berapa tahun kan sampai berlebihan gitu. Kadang-kadang. Jadi yang namanya karomah itu memang ada. Nah ini di situ kadang-kadang kita tuh tertipunya. Karena memang yang benernya sudah ada, tapi ya kalau yang benernya tidak sampai melewati mujizat itu tidak mungkin. Seperti sekarang Nabi itu mirajnya kan hanya sekali sampai 70. Dan Nabi yang lain ada tidak ada yang mitos. Nah ini kan sudah berlebihan. Sama yang paling apa ya, sangat-sangat tidak setuju tuh, bukan setuju lagi.
Itu ada yang mengatakan, apabila kamu ditanya man robuka, Habib Allah ada, aduh sudah camuk. Itu kan berarti menyalahi akidah. Kalau itu Sudah kufur ya kamu ya? Kufur ya coba ya? Ya sudah keluar lah. Tempelan kertas. Itu kan ngajarin nggak benar.